Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bengkulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coacher. Bersama saya Weniarti dari SMPN 10 Kota Bengkulu. Saya Debbie Sita Dewi dari SDN 71 Kota Bengkulu. Saya Murtiana dari SDN 104 Kota Bengkulu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Debbie. Waalaikumsalam Bu Murti. Gimana kabarnya Bu Debbie? Alhamdulillah baik Bu Murti. Bagaimana kabarnya Bu Murti? Alhamdulillah baik Bu Debbie. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Murti, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama Bu Murti, yaitu presence atau kehadiran penuh Bu. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Murti. Oh baik. Pertanyaan kedua ya Bu. Iya Bu Murti. Kompetensi mana lagi yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Murti. Oh begitu ya. Iya Bu. Kemudian ini yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Debbie dalam proses coaching kali ini. Ya, begini Bu, sebenarnya saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi Bu dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu Murti. Begitu ya Bu. Baik Ya. Bu Debbie. Demikian dulu ya Bu Debbie praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coacher. Ya baik Bu Murti, terima kasih atas kesempatannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Weni. Waalaikumsalam Bu Debbie. Bagaimana kabarnya nih? Baik Bu, alhamdulillah. Ibu Debbie sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, dengar-dengar Bu Weni ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul sekali. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Debbie. Oke, tapi sepertinya kita tidak memakan banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, apa nih yang kira-kira akan Ibu ini sampaikan? Begini Bu Debbie, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional yang berupa ceramah dan ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih dan teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau adanya perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif Bu. Oke, kalau saya garis bawahi nih ya, berarti permasalahan dari Bu Weni ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bu? Iya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya maupun model pembelajarannya.
masih mode yang lama gitu Bu. Iya ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Weni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Bu. Oke, jadi yang Ibu Weni harapkan itu adanya perubahan ya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Bu Weni ingin lihat atau dapatkan Bu Weni? Sebenarnya saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode pembelajaran atau media yang digunakan saat proses pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya saja kita bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, Kahoot yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun yang bisa lebih bervariatif, Bu. Oke, dari yang Ibu baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Weni sekarang ini berada di level berapa sih? Kalau menurut saya di sekolah saya sekarang ini masih di level 5, Bu. Karena menurut saya pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional dan belum bervariatif. Oke, di level 5 oke, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah gue nih? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 sepertinya, Bu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit sepertinya, mengingat guru-guru di sekolah saya kebanyakan guru senior, jadi kemungkinan untuk naik levelnya dari level 5 ke level 7 dan masih mungkin dilakukan perubahan, Bu. Oke, dari level 5 nih ke level 7 ya Bu Weni ya. Nah, kira-kira nih usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu Weni? Sebenarnya saya juga masih memikirkannya, Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring mungkin ya, Bu ya, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian seperti itu, Bu. Oh, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bu Weni terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian Bu Weni? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, nanti saya coba konsultasikan terlebih dahulu dengan kepala sekolah saya, Bu, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti Bu Weni ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Weni untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikannya, itu yang mana Bu Weni? Sepertinya yang mentoring ya, Bu ya, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga, dan tidak sebentar itu. Kemudian biaya juga, harus mencari narasumber yang berkompeten. Dan untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring sepertinya, Bu. Oke, mentoring ya Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Weni ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah atau gimana Bu Weni? Ada sih, Bu. Sebenarnya nanti mungkin saya akan minta bantuan teman guru di sekolah saya, atau memang orang yang ahli dalam bidang IT, atau juga saya bisa menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif. Misalnya di sekolah saya
ada yang punya ide, dan juga nanti saya bisa minta bantuan dengan teman saya yaitu Pak Teguh, Bu. Oke, berarti Bu Weni pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu Weni mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu Debbie, minggu depan berarti. Ya, mudah-mudahan saya akan melakukannya. Kita akan mencoba berkoordinasi terlebih dahulu dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke Bu Weni, bagus sekali ya Bu Weni. Kira-kira Bu Weni dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu Weni dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran, Bu ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah itu dengan cara adanya kegiatan mentoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Bu Weni sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Weni setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari teman. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Saya semoga rencana-rencana Bu Weni untuk mentoring berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Bu. Ya, baik Bu Weni. Assalamualaikum Bu Debbie. Waalaikumsalam Bu Murti. Bu Debbie, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Weni. Iya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Iya Bu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Murti, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta Bu, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach itu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Debbie, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Bu Weni dan Bu Debbie sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Debbie sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Weni, sehingga Bu Weni bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Debbie. Iya Bu. Sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Baik Bu Murti, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi Bu Murti. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Iya, Bu. Demikian Bu Debbie observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Iya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debbie, Bagaimana kabarnya hari ini Bu Murti? alhamdulillah sehat. Bu Debbie gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah Bu Murti, nanti kita akan melakukan proses coachingnya hari ini ya Bu. Nah, oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Boleh Bu Debbie, silakan. Nah begini Bu Murti, saat coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum.
Nah, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti yang Ibu sampaikan? Nah, nanti jangan lupa ya Bu Murti, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu Debbie, silakan. Oke, untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Begini Bu Debbie, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh atau presence. Kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu. Di antara ketiganya kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi Bu? Begini Bu Debbie, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa saja? Begini Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya, dan juga coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, jadi Ibu indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu Murti. Iya Bu Debbie. Ya. Baik Bu, silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya ya Bu. Terima kasih Bu Debbie. Sama-sama. Baik, saya akan lakukan. Baik. Assalamualaikum Bu Weni, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Murti. Bu Murti sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Weni. Saya dengar Bu Weni mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa Bu Weni? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya. Kira-kira apa sih yang akan Ibu ceritakan? Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Iya Bu, ini Bu Murti, di sekolah saya ini siswanya tuh banyak sekali yang merasa bosan gitu loh Bu untuk belajar di sekolah. Karena setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru banyak melakukan pembelajaran yang monoton, yaitu dengan cara berceramah, padahal kan mereka bisa memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, seperti misalnya sarana yang ada di sekolah, seperti yang terjadi anak kurang fokus, terus di situ kan juga ada lapangan yang luas tidak dimanfaatkan. Kemudian ada kantin yang bisa digunakan dan dijadikan sebagai media pembelajaran. Tapi rekan-rekan guru itu tidak memiliki inisiatif Bu untuk menggunakan sarana dan prasarana ataupun media yang ada di sekolah. Dan mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang itu terus, sehingga banyak siswa
yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Oh, begitu ya Bu Weni. Berarti di sekolah Bu Weni ini masih banyak guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif ya Bu? Iya, betul sekali Bu Murti. Pembelajarannya dengan cara berceramah dan terus seperti itu aja terus. Setelah saya lihat dan tanya sama siswanya, gimana nih pembelajaran yang kalian sudah dapatkan? Mereka cenderung lebih malas Bu. Jadi mereka itu nggak antusias untuk belajar di sekolah. Oh, baik Bu Weni. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya itu Bu ingin adanya perubahan. Perubahan yang ingin saya dapatkan itu setidaknya terlihat adanya perubahan di sekolah, seperti cara pembelajarannya lebih baik, bisa diubah sedikit demi sedikit. Terlihat perubahan, misalnya teman saya bisa menggunakan metode, model, atau pemanfaatan media yang ada di sekolah, atau juga menggunakan sarana prasarana yang memang sudah disediakan di sekolah Bu. Oh, begitu ya Bu Weni. Nah, jadi Bu Weni ini ingin adanya perubahan di rekan sendiri untuk merubah cara mengajarnya ya Bu. Betul sekali Bu Murti, biar ada perubahan gitu loh Bu, nggak monoton. Nah Bu Weni, perubahan yang seperti apa yang Ibu harapkan dari rekan-rekan Bu Weni? Perubahan yang saya harapkan ini setidaknya perubahan menuju yang lebih baik Bu, seperti penggunaan metode model yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana yang ada di sekolah dengan secara maksimal, karena di situ kan sudah disediakan, tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal. Berarti itu pembelajaran yang bervariatif ya Bu? Iya. Nah, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya 10 ya Bu? Iya. Nah, kira-kira untuk di sekolah itu levelnya itu sudah sampai mana ya Bu? Kalau menurut saya mungkin di level 5 Bu, karena masih banyak yang teman-teman saya di sekolah itu beberapa gurunya masih memanfaatkan atau menggunakan metode yang monoton dan tidak menggunakan sarana dan prasarana yang sudah tersedia di sekolah, dan apa yang sudah melakukan pengembangan diri, baik menggunakan pemanfaatan teknologi, misalnya menggunakan PowerPoint atau misalnya aplikasi yang lain, dan sebagian besar juga masih belajarnya ya masih seperti itu aja Bu. Baik Bu Weni, kira-kira nih di level berapa sih yang ingin Ibu lihat dari rekan-rekan guru Bu Weni? Sepertinya enggak yang terlalu banyak ya Bu, karena kan kita sedang berusaha untuk melakukan adanya perubahan walaupun tidak signifikan. Setidaknya ada perubahan sedikit yang saya inginkan, setidaknya dari level 5 menjadi level 7 lah Bu, yang kita coba dulu kali ini. Dan kemungkinan juga guru juga bisa sebenarnya menginginkan antusias tapi bingung cara mulainya itu dari mana. Oh, jadi kalau begitu sudah ya Bu Weni, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu guru-guru melakukan perubahan pembelajaran itu seperti apa sih? Mungkin yang pertama saya akan lakukan yaitu mendiskusikan Bu ya, permasalahan dari semua yang kita temukan kepada rekan-rekan kerja kita atau rekan-rekan kerja saya yang ada di sekolah yang ingin adanya perubahan dalam pembelajaran. Terus kemudian kalau ada guru yang menginginkan adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, terus ada melakukan mentoring seperti itu Bu. Iya, artinya melakukan mentoring ya Bu. Iya. Selain mentoring, apa ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan Ibu? Sepertinya kalau untuk saat ini mencakup skala yang besar yang bisa dilakukan dengan cara pelatihan atau workshop gitu Bu, biar maksudnya semua gurunya bisa ikut berpartisipasi.
Baik, kira-kira Bu, tadi ada mentoring ya, dan juga workshop. Nah, kira-kira yang akan dilakukan untuk saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode strategi yang dilakukan itu yang mana ya Bu Weni? Kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya, karena kalau yang mentoring ini kan sasarannya yang ingin kita lakukan kan adanya perubahan. Jadi kalau yang seperti pelatihan nanti tuh sasarannya tuntutannya banyak dari sekolah Bu, ada pelatihan tapi dia juga butuh selain pelatihan juga ada kemauan dari teman-teman yang lain secara mandiri. Saya pengennya sih melakukan mentoring dulu Bu, yang benar-benar, dan mereka memang bersungguh-sungguh melakukannya. Baik Bu Weni, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Weni untuk melaksanakan mentoring tersebut? Saya punya temen Bu di sekolah yang pinter banget di bidang IT. Kemungkinan saya akan meminta bantuan beliau yang akan menyamakan konsep dengan rekan teman saya seperti apa, dan juga dengan Bu Titi. Nanti di sana beliau akan membantu saya dalam melakukan mentoring sehingga nanti sasaran yang ingin kita capai bisa lebih banyak Bu. Baik Bu Weni, berarti nantinya Bu Weni akan mengadakan kolaboratif ya dengan rekan-rekan guru yang lain. Iya Bu, yang saya inginkan itu kolaboratif dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan saya Bu. Saya sedikit gambaran ya Bu, ada gambaran bagaimana. Nah, sekarang kita sudah di penghujung acara nih Bu. Dari percakapan kita ini, apa sih yang Ibu Weni dapatkan? Saya mendapat sedikit gambaran dari percakapan dengan Ibu Murti tentang bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan sejawat saya untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa, yaitu mungkin yang nanti saya ambil itu dengan cara mentoring Bu. Untuk saat ini itu yang bisa saya lakukan Bu, yaitu mentoring. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu Weni menunggu cerita-cerita lagi dari Bu Weni. Sudah melakukan mentoring ya Bu. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya Bu Weni percakapan kita. Insya Allah nanti di lain waktu kita sambung lagi. Terima kasih banyak Bu Murti atas waktunya dan atas kesempatan yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Setelah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya dan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Iya, sama-sama Bu Weni. Semoga kita bertemu lagi ya. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murti. Sama-sama. Baik Bu Murti, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Debi, tadi berjalan dengan lancar dan sangat terasa sekali mengobrolnya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Bu Murti. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bu Murti? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari poci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Murti sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi
saya masih juga ada beberapa catatan Bu Muti. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Muti sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Muti sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach. Arahnya di situ, Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Wah, luar biasa. Apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini? Hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu, boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu Murti? Oh iya Bu Debbie, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi Bu Debbie. Baik Bu Murti, luar biasa nih. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirta dari bertanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan aksi sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Murti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Ibu Debbie. Waalaikumsalam Bu Weni. Bagaimana kabarnya Bu Debbie hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Weni. Bu Weni apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat juga ya Bu. Baiklah, di sini Ibu akan melakukan coaching. Apakah betul itu? Betul Bu Weni. Di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai belum? Apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu nanti. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Baik Bu Weni. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu Weni. Baik Bu Debbie. Oke, dari 3 kompetensi tadi nih, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik Bu Weni, dari yang ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Ibu, karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif Bu, nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bu Weni. Baik, kemudian kira-kira
indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini, indikator yang ingin dicapai. Baik Bu, indikator ketercapaiannya saya akan melihat dulu apakah coach sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya Bu ini. Baik, mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Sebelumnya Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melakukannya Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Weni, terima kasih ya Bu Weni. Assalamualaikum Bu Murti. Waalaikumsalam Bu Debbie. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Murti? Alhamdulillah sehat Bu Debbie. Dan sebaliknya Bu Debbie bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat juga Bu Murti. Nah katanya Bu Murti ini ada yang mau dibicarakan ya Bu? Iya Bu Debbie, betul sekali. Nah kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit nih Bu Murti. Iya Bu Debbie, ini ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu Debbie. Berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Setelah saya amati, di sekolah itu cara pembelajarannya masih sangat monoton. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama, metode konvensional, yaitu dengan ceramah. Itu jadi terkadang membuat siswa-siswa itu menjadi bosan dalam pembelajaran. Nah, saya ingin pembelajaran itu bervariatif gitu Bu. Tidak dipungkiri lagi pada zaman sekarang perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali. Jadi sebagai guru nih, saya juga harus menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan perubahan zaman yang sekarang ini. Baik Bu Murti, jadi Bu Murti ini penyampaian materinya bervariatif ya. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang nih kurang lebih 15 sampai 20 menit, apa sih harapan Bu Murti? Iya, saya itu mempunyai harapan begini ya Bu. Ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya, seperti itu Bu Debbie. Baik, jadi ada perubahan dalam metode atau dalam campaian materi ya Bu. Nah, kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu Murti inginkan? Perubahan dalam metode atau model dan media pembelajarannya ya, yang lebih bervariatif, misalnya dengan metode-metode yang sering lagi marak nih sekarang, aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz, atau tidak jauh-jauh dengan PowerPoint. Itu sudah cukup bagus. Seperti itu Bu kira-kira. Oke, baik Bu Murti. Jadi intinya ingin penyampaian materinya lebih bervariatif seperti itu ya Bu Murti. Nah, jadi kalau misalnya itu adalah kondisi yang idealnya dan ada level dari 1 sampai 10. Nah, kira-kira nih kondisi atau situasi ini Ibu berada di level berapa Bu Murti? Kalau saya amati kira-kira sekarang berada di level 5. Karena di sekolah juga masih banyak guru yang senior yang belum memahami IT, yang masih memakai metode-metode ceramah seperti itu Bu Debbie. Baik, jadi masih di level 5 ya Bu? Iya. Nah, untuk saat ini Bu Murti, kira-kira pada saat Bu Murti ingin adanya perubahan nanti, Ibu Murti itu ingin level ke berapa sih Bu? Nah, sebenarnya saya sih menginginkan
ke level 7 aja begitu. Rasanya sudah cukup ya Bu, mengingat guru-guru ini masih banyak yang senior gitu. Baik, jadi Ibu Murti ini menginginkan ke level 7 ya. Nah, untuk mencapai level 7 tersebut, kira-kira Ibu pilih ada ide atau rencana mau berbuat apa terhadap rekan-rekan guru Ibu di sekolahnya nanti, Bu Murti? Ya, sebenarnya saya itu masih apa ya, berpikiran mungkin saya akan membuat pendampingan individu ya atau mentoring begitu ya Bu kepada rekan-rekan secara bergiliran, itu seperti itu. Baik, jadi Ibu Murti berencana akan mengadakan mentoring ya atau pendampingan secara individu seperti itu ya Bu ya. Nah, adakah lagi nih strategi lain selain Ibu menggunakan metode mentoring Bu? Mungkin ya saya akan mengkonsultasikannya dulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran di sekolah. Baik, jadi pilihannya dua nih ya Bu, mau melakukan mentoring atau Bu Murti berkonsultasi dulu ke kepala sekolah Ibu untuk membuat semacam workshop atau pelatihan. Nah, di antara kedua itu kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu itu yang mana Bu Murti? Kalau saya amati sepertinya untuk sekarang ini metode mentoring Bu, saya rasa itu akan lebih tepat digunakan. Mengingat tadi banyak kondisi-kondisi guru yang sudah senior yang mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop. Dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, membutuhkan narasumber yang tepat, dan juga waktu membutuhkannya itu memakan proses yang lebih lama. Baik, jadi intinya Bu Murti lebih memilih metode mentoring ya dibandingkan dengan workshop. Baik, untuk metode mentoring ini kira-kira kapan sih Bu Murti akan melaksanakannya? Mungkin secepatnya ya Bu Debi. Sekitar minggu depan saya akan memulai mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Baik, minggu depan Bu Murti rencananya akan melakukan kegiatan mentoring. Nah, adakah yang nanti akan membantu Bu Murti dalam pelaksanaan mentoring tersebut Bu? Insya Allah Bu, ada yang akan membantu. Saya akan meminta bantuan dari Pak Joko ataupun Bu Eti. Mereka ini sudah ahli dalam media pembelajaran seperti itu Bu. Baik, luar biasa. Artinya Ibu di sini akan melakukan kolaborasi ya Bu dengan rekan-rekan di sekolah Ibu ya. Iya. Baik Bu Murti, kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini yang tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita Bu Murti ke depannya. Apakah Bu Murti berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini? Tapi mudah-mudahan berhasil ya Bu Murti. Nah, kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Tapi sebelumnya kira-kira apa nih yang Bu Murti dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini? Iya, selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran yang sangat luar biasa tentang bagaimana cara kita untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif dengan metode mentoring tadi Bu Debi. Baik Bu Murti, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di minggu depan ya Bu ya, tentang aksi yang sudah dilakukan Bu Murti.
mengerti. Nah, terima kasih ya Bu. Sampai di sini dulu nih pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Debbie ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Saat sebelum melakukan coaching tadi, tempat saya menanyakan tentang indikator tercapainya ya Bu ya. Dari indikator ketercapaiannya yang diinginkan Ibu Debbie tadi, sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Debbie terkait indikator tersebut? Baik Bu Eni, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan Alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coacher informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Nah, kemudian saya sudah menanyakan juga Bu rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coacher untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Bu Eni. Menurut saya sebagai observer tadi itu sudah bagus sekali ya Bu ya. Ibu Debbie sudah menjalankan coaching sesuai dengan Alur Tirta, di mana Bu Debbie sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coacher, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti ini. Kemudian selain itu pada coaching ini juga sudah menerapkan prinsip coaching. Sekali lagi selamat ya Bu Debbie ya. Sebelum kita akhir ini, saya ada yang ingin ditanyakan lagi Bu ya. Dari yang sudah Ibu Debbie lakukan tadi, kompetensi apalagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira? Baik Bu Eni, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coacher sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam Bu Eni dan dapat mengarahkan coacher dalam menemukan solusi atau permasalahannya Bu. Luar biasa sekali Bu Debbie ya. Tadi padahal sudah menerapkan Alur Tirta, sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Debbie itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari tadi saya lihat responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu. Tapi ini luar biasa sekali Bu Debbie. Saya ingin lebih menggali lagi ya. Semoga nanti kedepannya Bu Debbie lebih baik lagi. Dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu Bu ya, dengan berbagai pengalaman lagi ya Bu ya. Oke Bu Debbie, saya kira cukup sampai di sini. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.